pendukung dan simpatisan perkumpulan elit Tipikor HICW yang ada di Indonesia, ya, yang dimanapun saat ini Anda berada, ya. Saat ini kembali kita berjumpa pada acara Kubersih, ya. Kubersih ini adalah kupas berita korupsi dan hukum, ya. Sebelum kita lanjutkan, kami berikan disclaimer dulu. Kubersih ini kami lakukan untuk mempublikasi, ya, perkembangan dan kejadian-kejadian korupsi yang ada di Indonesia, yang bertujuan untuk mengadvokasi seluruh masyarakat Indonesia tentang hukum dan korupsi, ya. Jadi sama sekali tidak ada tujuan kami untuk misalnya menyudutkan seseorang, ya. Kenapa ini perlu kami lakukan? Karena ini kan dalam situasi pemilihan kepala daerah, ya. Jadi siapa tahu ada seseorang yang kebetulan ikut mencalonkan dalam kontestan pemilihan kepala daerah tersebut. Nanti di berita-berita yang kami kupas dan kami bacakan namanya ada, sama sekali kami tidak bertujuan untuk menyudutkan orang tersebut atau semacam teori pembusukan, bukan. Karena kami ingatkan elit Tipikor HICW ini sifatnya independen, ya. Independen, kami tidak terlibat, sama sekali tidak terlibat ke dalam politik praktis. Kali ini akan kita kupas berita yang agak-agak agak-agak sodok. Kata orang Medan agak-agak sodok ini berita ini, ya. Kita ambil dari sumber beritanya dari tempo.co, ya. Ditayangkan tanggal 3 Agustus hari Sabtu 2024 pukul 9.43 waktu Indonesia Barat, ya. Tempo.co, Ternate mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba disebut terlibat dalam pengaturan izin usaha pertambangan atau IUP perusahaan yang diduga dimiliki Bobi Nasution, menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Halmahera. Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili mengatakan Abdul Ghani Kasuba menggunakan kode Blok Medan. Nah, ini Blok Medan, ya. Jadi kalau di Medan itu ada terkenal lagu anak Medan, ya. Ini udah mulai dipopulerkan ini jadi Blok Medan, ya, bukan anak Medan lagi, ya. Dalam memuluskan pengurusan izin tambang itu, hal ini ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate Rabu 31 Juli 2024. Mengaku untuk memuluskan perizinan usaha pertambangan milik Bobi Nasution, ia sempat diajak untuk menghadiri pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara. Ia datang menggantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan, yang tak bisa hadir. Saya hanya mendampingi Pak Gubernur, kata Suryanto. Pertemuan itu turut dihadiri Muhaimin Syarif, Nasla Kasuba, Olivia Bahmid, dan menantu Abdul Ghani Kasuba. Menurut Suryanto, Muhaimin bisa menjelaskan soal kode Blok Medan. Untuk istilah itu Pak Ucu atau Muhaimin Syarif maksudnya, ya, yang bisa menerangkannya, kata Suryanto. Muhaimin Syarif merupakan mantan Ketua Dewan Pengurus Daerah atau DPD Partai Gerindra Maluku Utara yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Ia ditetapkan tersangka karena diduga menjadi aktor dalam suap pengurusan izin usaha pertambangan di Halmahera. Jejak Muhaimin dalam perizinan tambang di Halmahera terbaca sejak menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Ia diketahui merupakan salah satu pemegang saham pada PT Prisma Lestari, perusahaan tambang nikel di Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, bersama salah satu putri Abdul Ghani Kasuba, Nurul Ijah Kasuba. Perusahaan ini menambang di lahan seluas 1.229 hektar berdasarkan surat keputusan Bupati Halmahera Tengah tahun 2008. Namun Abdul Ghani Kasuba mengaku istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang di Halmahera untuk usaha milik istri Wali Kota Medan, Kahiyang Ayu, istri Bobi dan putri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kode itu milik istri Wali Kota Medan, istrinya Bobi, ujar Ghani sembari tidak membantah adanya pertemuan bersama salah satu pengusaha di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini, ya. Ini sangat jelas, ya, disebutkan. Ini fakta persidangan, ya. Ada nama yang disebutkan di persidangan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution.
di persidangan. Ya, secara hukum fakta persidangan itu adalah alat bukti ya. Karena itu supaya berita ini atau fakta ini hanya pepesan kosong nantinya, kami minta kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ya yang melakukan penuntutan mengenai perkara ini untuk memeriksa ya Bobi Nasution, Bobi Kahiyang Ayu ya, cari fakta daripada kebenaran ini. Ya kan? Kenapa secara hukumnya bilang begitu? Ya bisa saja siapa tadi yang bicara ini, si Gani ini ya berbohong. Ingat ya, ini mantan gubernur si ini kan, si Abdul Ghani Kusube ini sekarang sudah terdakwa ya. Di dalam persidangan itu terdakwa tidak disumpah. Dia bebas mengucapkan apa saja untuk kepentingan pembelaan dirinya. Ya, karena dalam pidana itu membela diri hak dari seseorang, hak asasi seseorang. Ingat, namun kalau saksi-saksi ini kan disumpah. Nah di sini ada pernyataan saksi yang mengatakan bahwa ada tambang istri si Bobi Nasution yang merupakan putri dari Pak Jokowi ini, Kahiyang Ayu ini, di Halmahera. Ya kan, itu kan pernyataan saksi. Karena itu untuk mencari kebenarannya itu, mencari kebenaran yang hakiki itu, jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu kami minta untuk memeriksa Kahiyang Ayu, Bobi Nasution, dan bahkan Presiden Jokowi ya, supaya kebenaran dari yang ada di fakta hukum, di fakta persidangan ini yang merupakan alat bukti ini bisa terang benderang secara hukum. Kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Abdul Ghani Kusuba terungkap setelah KPK menangkap tangan Ghani di dalam operasi di salah satu hotel Jakarta Selatan pada Senin 18 Desember 2023. Dalam operasi itu KPK menangkap 18 orang dan menyita sejumlah uang sebesar 725 juta. KPK lalu menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan, yaitu Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kusuba, Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanuddin, Kadis PUPR Maluku Utara Daud Ismail, Kepala BPPBJ Ridwan Asna Arsan, Ajudan Ramadan Ibrahim, dan 2 orang kontraktor Stepi swasta dan Christian Wisan. Nah, ini jadi dari dulu kita tahu kan kenapa bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke negara kita ini untuk memiliki negara kita ini. Kenapa? Salah satunya itu adalah karena banyaknya hasil tambang yang dikandung di negara kita ini. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan negara menguasai tambang-tambang tersebut dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakatnya. Ya, ingat dulu Profesor Mahmud MD pernah mengatakan kalau tidak ada korupsi ya, setiap masyarakat Indonesia itu bisa bergaji 20 juta per bulan. Bayangkan, 20 juta per bulan. Ya, kalau nggak ada korupsi, ini kita lihat itu petani-petani di desa-desa itu sampai mangkrak mengkorek tanah sampai sekeringat-keringat capek-capeknya. Hasilnya 5 juta pun belum tentu ada. Nah, itu makanya kita harus berpikir. Makanya sekali lagi kami ingatkan ya, kita ini sebagai rakyat Indonesia harus kritis. Ya, karena kekuasaan itu sangat rentan dengan perbuatan hal semacam ini. Ya, akhirnya kita berpikir lagi nih, ini yang sempat hangat-hangat ini kemarin itu kan ormas dikasih tambang ini segala macam. Ya, akhirnya kita berpikir jangan-jangan ini untuk menetralkan ya bahwasannya ternyata Pak Jokowi ini juga ada yang ngasih tambang ke anaknya kan. Ini buktinya tadi itu kan pengurusan izin itu, IWP-nya itu. Ya. Artinya diduga pengurusan IWP tambang yang milik si Kahiyang Ayu tadi itu nggak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan tentang pertambangan dan mineral. Ya, kenapa? Karena dia anak dari presiden, kan begitu. Itu tadi kekuasaan itu. Makanya rakyat perlu mengontrol, kan seperti itu. Nah, jadi ya demikian untuk kepada pendukung dan simpatisan kami yang ada di seluruh Indonesia ya. Demikian kami bacakan tadi sebuah berita tentang adanya tentang fakta persidangan dari Gubernur si Halmahera ya, si Abdul Ghani Kusuba. Ya, sekali lagi kami ingatkan seperti yang kami disclaimer tadi itu, Kubersih ini kami buat untuk memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, baik elemen atas, menengah, elemen bawah,
supaya mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi di negara ini. Itu hak mereka. Dalam Undang-Undang Pers nomor 40 itu disebutkan ada hak masyarakat untuk mengetahui, ada hak. Hak itu udah termasuk hak asasi manusia itu ya. Makanya kami sebagai lembaga penyelidikan tindak pidana korupsi dan penegak hukum di Indonesia, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, berusaha membuka ini selebar-lebarnya dengan tujuan, ingat ya, dengan tujuan supaya masyarakat terbuka pikiran dan matanya tentang bagaimana sebenarnya proses pemerintahan di negara kita tercinta ini. Tujuannya hanya itu ya. Tidak seperti kami bilang tadi, tidak ada maksud-maksud misalnya karena Bobi ikut calon gubernur maka supaya nggak dipilih orang lain, nggak. Kami tidak ada terlibat di dalam politik praktis. Ingat itu, kami nggak ada kepentingan apa-apa pun di situ, ya.